Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Purworejo, saya ucapkan terima kasih karena pada siang hari ini berkenan menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini kita pada siang hari ini akan belajar berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita, Sekolah SMP Negeri 3 Purworejo. Nah, sebenarnya di sini saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan mengenai disiplin positif. Saya juga sudah yakin bahwa Bapak Ibu di sini semua sudah menerapkan disiplin positif baik terhadap diri Bapak Ibu sendiri maupun terhadap siswa-siswa yang ada di sini. Nah, tapi pada siang hari ini mari kita belajar lebih mendalam mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif itu ada apa saja sih Bapak Ibu? Nah, nanti kita di sini akan mempelajari mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita pada materi perubahan paradigma terlebih dahulu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, serta kreatif. Nah, sebenarnya berdiferensi itu apa? Ada yang sudah tahu apa itu berdiferensiasi? Bu Eli mungkin? Mungkin kalau berdiferensiasi itu berarti guru harus memahami kebutuhan setiap muridnya. Ya, tepat. Jadi berdiferensi itu kita sebagai guru itu harus paham apa yang dibutuhkan murid. Padahal murid itu beraneka ragam ya Bu Eli ya. Iya. Ya, mungkin di sini yang merasakan keanekaragaman murid itu mesti semua guru merasakan ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya itu berdiferensi. Nah, ketika kita akan menyampaikan materi, itu bagaimana? Kalau dengan keanekaragaman, kemudian latar belakang yang berbeda, keinginan murid itu berbeda, sedangkan kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran, itu bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin Bu Septi? Barangkali Bu Septi? Ya, pertama mungkin kita harus mengenali dulu karakteristiknya ya Bu ya. Oh ya, betul. Ya, itu mungkin yang saya tahu. Oh ya, terima kasih Bu Septi. Nah, tepat sekali Bu Septi bahwasannya ketika kita ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui karakteristik siswa sehingga kita bisa menentukan bagaimana proses pembelajaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya ini mengenai disiplin, pengertian disiplin. Makna disiplin dalam KBBI adalah mentaati, mematuhi tata tertib dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini disiplin berarti mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mampu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, disiplin itu kita sudah menerapkan apa, aturan apa, sehingga kita harus berusaha untuk mematuhi. Bila mana sebuah aturan itu dilanggar, berarti kita belum menerapkan prinsip disiplin. Mungkin Bapak Ibu di sekolah kita ini banyak aturan-aturan yang sudah kita terapkan. Untuk itu, bagaimana caranya kita untuk anak-anak itu bisa mematuhi aturan-aturan tersebut. Jadi kita itu mendisiplinkan siswa. Apa nih Bapak Ibu? Nah, selanjutnya ya ini. Nih,
Ada kaitannya dengan filosofi KHD ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi kita harus disiplin terlebih dahulu, dimulai dari diri kita sendiri, memulai untuk berperilaku secara disiplin. Baru kita bisa menerapkan prinsip disiplin. Nah, ini peran pendidik dan disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan dari eksternalnya ya, tapi kita dari diri kita sendiri, di mana nantinya kita akan mewujudkan disiplin positif, yaitu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Jadi intinya motivasi itu awalnya dari diri kita sendiri. Jadi timbulnya dari dalam, bukan karena faktor-faktor yang berasal dari luar, bukan karena mau adanya hukuman kita takut, kemudian kita berperilaku disiplin, kemudian karena adanya sebuah ingin ketakutan. Jadi memang benar-benar kesadaran dari dalam diri. Nah, ini motivasi perilaku manusia, dimulai dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, bahwasanya kita ketahui ya, kadang-kadang kita itu berperilaku disiplin itu karena takut dihukum. Kita mentaati peraturan itu karena takut dihukum. Nah, itu mindset seperti itu perlu kita tinggalkan, tapi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Mendapatkan penghargaan, saya patuh berangkat sekolah tiap hari, kemudian tetap disiplin, tepat waktu, untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Salah satunya misalnya dengan pujian. Itu juga kurang baik ya Bapak Ibu, lebih baik tanamkan dari diri. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai diri tanggung jawab. Nah, ini salah satunya adalah menghargai diri, itu tanggung jawab. Jadi apa yang ada dalam benak kita, apa yang harus kita lakukan, ya kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi diri kita harus punya tanggung jawab. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Siapa yang bisa menjawab? Atau mungkin penasaran apa itu dengan kebutuhan dasar manusia? Bu Fio? Sesuatu yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan? Bisa. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain tentang kebutuhan dasar manusia? Kenapa? Kebutuhan kita sehari-hari, ya sih, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, salah satunya adalah kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada yang paham sebenarnya apa sih ini kebutuhan dasar manusia, kok mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, sampai akhirnya pada kesenangan. Nah, langsung saja ya, kebutuhan bertahan hidup itu untuk apa? Kalau kalian tahu, salah satunya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Makan? Betul sekali, makan. Nah, ini kita tujuan makan itu kan untuk kesehatan kita ya, untuk kita itu bisa bertahan hidup. Kemudian kalau kasih sayang, apa? Perhatian? Perhatian, tepat sekali. Kita diperhatikan, kita punya teman yang banyak, kita saling mengasihi, itu luar biasa. Penguasaan apa yang dimaksud? Di sini penguasaan apa? Mungkin berprestasi, terus diakui bahwa kita mampu dalam sesuatu hal. Ya, tepat juga bisa itu masuk penguasaan. Ibaratnya kalau kita itu mempunyai
dalam situasi apa, kemudian kita bisa menguasai situasi tersebut, itu sudah masuk dalam kategori penguasaan. Kemudian kebebasan itu adalah kesenangan kita. Kita mau berekspresi seperti apa, ketika kita bisa melakukan hal tersebut, berarti kita bisa bebas ya, tidak terenggut kebebasan kita itu. Kesenangan. Nah, kesenangan kita, setiap orang mesti mempunyai titik kesenangannya masing-masing. Dari hal-hal yang sepele hingga hal-hal yang memang dicita-citakan. Itu namanya kesenangan. Mari kita biar nggak ngantuk pada siang hari ini, kita bermain-main sejenak ya. Oke. Ada yang sudah mulai ngantuk ini? Sudah. Oh, ngantuk, Bu Septi sudah mulai ngantuk. Nah, ini ya tentang kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, ini berarti yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, kemudian kebutuhan manusia untuk disayangi, diterima, dimengerti, kebutuhan manusia untuk dihargai, penguasaan nih ya, diakui prestasinya. Jadi ketika kita itu mendapat apresiasi prestasi kita, nah ini juga termasuk penguasaan. Kemudian tentang kebebasan, keinginan manusia untuk mencoba hal baru, memilih pilihannya sendiri dan independen, ini kebebasan masuknya. Kemudian tentang kesenangan, kebutuhan manusia akan kesenangan bermain dan tertawa, itu kesenangan. Kalau kita tertawa otomatis hati kita senang ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Tapi kalau kita udah keluar dari kelas cemberut, pikirannya itu enggak kelihatan masih murung, itu otomatis ada banyak pikiran. Hati kita mesti merasakan hal-hal yang tidak enak. Nah, mari kita bermain-main dulu Bapak Ibu. Nih, ketika kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo? Ketika ada kasus bahwa Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kira-kira aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejarku? Nah, kira-kira itu masuknya apa? Karena di situ Bimo ingin dikatakan hebat, berarti Bimo itu ingin menunjukkan kebutuhan penguasaan. Ya, betul sekali. Jadi penguasaan. Aku hebat kan, aku bisa bikin ibu mengejar aku. Berarti dia bisa menguasai ibu guru tersebut untuk mengejar kita, mengejar saya gitu. Oke, sudah mulai paham ini. Ya. Nih, kemudian ada lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan. Ketika dia harus belajar selalu mewarnai di dalam kelas. Berarti kira-kira apa? Masuk apa? Berarti di situ Bimo merasa terkungkung di dalam kelasnya, tidak bisa berbuat sesuatu yang dia inginkan. Berarti di sini Bimo membutuhkan kebebasan. Iya, tepat. Jadi dia itu perlu kebebasan. Dia itu pengen pembelajaran itu hanya tidak sekedar mewarnai, tapi mungkin ada bercerita, bernyanyi, dan lain sebagainya. Kebebasan yang terenggut. Nah, ini apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini apa? Dia senang bermain kejar-kejaran dengan bu guru. Berarti kesenangan, Bu. Kesenangan, ya betul. Soalnya dia itu senang melakukan kejar-kejaran. Anak kecil kan suka dikejar-kejar ya. Itu melakukan kesenangan. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini ya? Iya, paham. Apa sudah ngantuk? Oh, sambil ngantuk-ngantuk ya, nggak apa-apa. Siang-siang habis mengajar, nggak apa-apa Bapak Ibu. Bisa sambil dinikmati. Monggo yang ada di depannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol. Yaitu kalau Bapak Ibu memergoki anak yang bersalah, sebenarnya kita itu posisinya sebagai apa sih? Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah menerapkan 5 posisi kontrol. Ya, mulai dari seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Kira-kira posisi yang terbaik itu yang diinginkan Bapak Ibu itu sebagai apa sih? Teman mungkin Bu. Teman? Oh, Mungkin. Bapak Ibu pengen menjadi teman. Coba kita gali lagi. Kalau penghukum itu bagaimana? Kalau pembuat merasa bersalah itu bagaimana? Kalau teman itu sekedar sharing atau bagaimana, atau bahkan kita itu bisa memberikan sebuah kebijakan, memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak yang tadi kita anggap mempunyai permasalahan. Boleh tanya, Bu? Ya, silakan. Pembedanya di mana itu antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Oh, bedanya ya. Coba ya, kita lihat ya. Bedanya itu di mana? Kita saksikan dulu video ini. Nah, bisa sambil disaksikan ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur
kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang Nih, posisi mana yang paling ideal? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi pertanyaan dari Bu Septi ya, kalau nggak salah tadi sudah terjawab ya Bu. Perbedaan dari kelima posisi kontrol tadi ya, di video tersebut sudah sangat jelas ya, sampai peranannya, kemudian nada-nadanya yang harus bagaimana setiap dalam posisi kontrol tersebut, dan kita tentunya seorang pendidik itu ingin berada pada posisi manajer, yaitu untuk memberikan menuntun, untuk memerdekakan murid dan bisa membimbing murid. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini mungkin ini tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, bahwa ketika kita dalam posisi menghukum atau mau memberikan konsekuensi, ini tindakan apa? Salah satunya adalah, saya memberikan contoh ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berarti menghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga menghukum. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mencoret-coret, berarti itu adalah kemudian dia harus mengganti, berarti konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti kan dia melakukan sebuah tindakan ya, kemudian dia harus membersihkan, berarti konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ya konsekuensi juga itu. Nah,
Jadi sebenarnya ini materinya mudah Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan. Penghukum itu adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberi tahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Intinya kita mengungkapkan bahwa murid itu bisa merasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Seperti yang tadi dalam video ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya bagaimana? Kemudian kalau untuk manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Mungkin itu ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol, kemudian materi-materi yang sebelumnya. Masih bersemangat Bapak Ibu? Masih. Semangat. Nah nanti setelah ini semoga sambil bisa dinikmati Bapak Ibu, nanti kita akan ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nanti itu sangat menarik Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya atau sudah melakukan tentang keyakinan kelas. Sudah? Oh, ini Pak Saiful tentu mesti sudah melakukan keyakinan kelas. Wali kelas berapa Pak Saiful? Kelas 8C. Oke. Sebenarnya apa sih itu keyakinan kelas? Apa Pak Saiful? Keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang didasarkan oleh diskusi dengan siswa kelas yang terlibat, sehingga keputusannya itu bukan dari wali kelas atau guru, namun juga melibatkan siswa. Ya, tepat, betul sekali Pak Saiful. Jadi keyakinan kelas itu tentu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini merupakan sifatnya abstrak daripada peraturan yang merupakan lebih rinci dan lebih konkret. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid. Bahwa kita ketahui ya, keyakinan kelas itu kita putuskan bersama. Nah, nih, semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah satu arah. Ada peraturan, harus kita patuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari kita untuk kita. Dari warga sekolah, dari siswa yang ingin melaksanakan apa yang mereka yakini, mereka tuliskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi keyakinan itu sifatnya positif. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Sama halnya ketika kita sudah mengusulkan ya sebuah komitmen dalam kelas, maka siswa tersebut ingin berupaya selalu mematuhi. Nah, ini tentang sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Mungkin kalau mereka ingin menciptakan situasi kelas yang kondusif, mereka akan berupaya bagaimana kelas tersebut tetap kondusif dengan menyantumkan keyakinan kelas yang bisa membuat kelas tersebut kondusif. Contohnya, misalnya datang tepat waktu. Nah, itu tetap setelah istirahat, siswa harus datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas. Kemudian, bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Seiring berjalannya waktu, otomatis siswa tersebut akan meyakini kira-kira sudah tepat apa belum keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan keyakinan kelas. Efektif atau tidak Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak itu efektif apa belum? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak yang melaksanakan keyakinan kelas. Siswa-siswa kita tentu juga siswa-siswa yang taat dengan peraturan, taat dengan keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa efektifkah keyakinan kelas
oleh siswa-siswi kita? Bu Rizka mungkin? Atau Bu Heni? Keyakinan kelas? Seberapa efektifkah keyakinan kelas tersebut? Di sekolah saya sendiri sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sudah dilaksanakan juga. Tapi ada kalanya itu kayak apa ya Bu? Kadang berubah gitu. Misalkan awalnya saya ada keyakinan kelas tidak boleh makan ketika pembelajaran. Tapi karena kemarin kebetulan itu jamnya sudah siang, kemudian mereka baru belajar olahraga jam terakhir, dan terlihatnya kayak mereka capek, kemudian saya izinkan saja untuk boleh sambil minum atau sambil makan, dalam yang penting sambil mengerjakan begitu. Itu benar apa tidak ya Bu? Ya. Berarti ini juga masuk dalam kategori bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Kalau misalnya kita patuh dengan keyakinan kelas, mungkin hal tersebut tidak diperbolehkan ya untuk menuju pada keyakinan yang sudah kita buat. Tapi kembali lagi, ketika meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel karena situasi dan kondisi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini biasanya kalau di kelas saya sendiri ya, saya menggunakan post-it. Jadi anak-anak saya bagikan post-it, kemudian di situ silahkan anak-anak tersebut menuliskan apa yang ingin menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian nanti anak-anak maju ke depan menempelkan post-it tersebut pada papan yang sudah disediakan. Nah, dari situ kita belajar menyimpulkan apa yang ingin menjadi kesepakatan. Jadi dari banyaknya pendapat tersebut nanti akhirnya kita simpulkan mana saja yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang sudah jadi. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut biasanya kita jadikan tentang nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan itu salah satunya ada kebersihan, kenyamanan, tanggung jawab, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari nilai-nilai kebajikan tersebut, nanti kita, Bapak Ibu tahu mengenai tentang diagram Y? Belum? Nah, itu tentang misalnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui ya. Jadi nanti tampaknya itu apa? Ya, yang tampak dan tidak tampak. Yang tidak tampak itu biasanya kalau misalnya sebuah kebersihan kelas ya, kebersihan kelas. Yang tampak itu adalah rapi. Ya, yang tidak tampak itu apa? Misalnya tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya itu kan tampak. Tapi nanti wujudnya sebuah kerapian. Jadi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian nanti ada diagram Y-nya didengar. Kalau misalnya sebuah menghormati orang lain. Nah, ini salah satunya adalah misalnya menyapa. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, itu yang kita dengar. Kemudian apa yang kita lihat? Tersenyum, kan sama saja menghargai orang lain. Terus apalagi Bu Eli? Terdengar, kemudian terlihat, apalagi? Apalagi Bu Eli? Berperilaku. Nah, itu perilakunya itu yang tampak itu bagaimana? Kalau misalnya menghormati orang lain, ketika ada orang yang lewat disapa, kemudian ketika ada kita melihatnya dengan senyuman, kemudian perilakunya apa? Ya, menunjukkan perilaku sopan santun. Kemudian ini ada tentang peraturan dan nilai kebajikan. Ini yang tadi sudah saya singgung ya. Kalau peraturan adalah selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Kan seperti perintah, ya, seperti perintah. Menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah tidak terlambat, dilarang melakukan kekerasan dan bergantian menunggu giliran. Sedangkan keyakinan atau nilai kebajikan itu merupakan kayak tanggung jawab. Kamu itu punya tanggung jawab seperti apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini maksudnya adalah untuk kita sendiri. Menghormati orang lain itu merupakan sebuah komitmen, dan keselamatan, menghormati orang lain ini tentang keselamatan, dan menghormati orang lain tentang kesabaran. Jadi ketika kita menemui banyak hal, itu apa yang bisa kita simpulkan tentang keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang ada dalam situasi tersebut. Kemudian konsep disiplin. Sebenarnya ketika kita sudah menerapkan sebuah keyakinan kelas, kemudian kita sudah menerapkan tentang aturan, kesepakatan. Nah, sebenarnya ketika anak itu melanggar, itu apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Bu Vio mungkin? Ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itu apa yang harus kita lakukan? Bukan hukuman ya, mungkin lebih ke konsekuensi agar mereka bisa kembali lagi ke keyakinan kelas itu. Ya, terima kasih Bu Vio. Mungkin ada konsekuensi, ya. Tapi kita melihat tentang teori restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat Bosen 2004. Jadi ketika anak di dalam kelas itu melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung menghukum, itu tidak. Kita tidak disarankan, apalagi kita sebagai guru, ya. Kalau tadi melihat posisi kontrol yang sudah disampaikan oleh Bu Eli, kita itu posisinya harusnya sebagaimana, ya? Apakah manajer atau teman? Tapi paling bagus itu posisi manajer, karena posisi kita adalah sebagai guru. Kalau ada anak, nggak apa-apa, kita di sini juga belajar bareng, ya. Ketika kita menengok tentang teori restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kita ketika ada kesalahan murid di kelas itu kita dilarang untuk langsung menghukum. Apalagi sampai hukuman-hukuman yang fisik, itu tidak disarankan. Nah, kita lebih baik menggunakan restitusi. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri dari restitusi tersebut? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui anak tersebut melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh langsung menyalahkan, itu jangan. Tapi kita harus memaknai kesalahan tersebut. Maksudnya dia seperti itu karena apa? Kita harus mencari terlebih dahulu alasan-alasan dia mengapa bisa sampai melakukan kesalahan tersebut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Bukan kamu harus begini, itu tidak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, misalnya nanti kita panggil, kita sejenis konseling sebenarnya, ya. Nanti kita tanyakan alasannya, mengapa. Itu merupakan tuntunan untuk melihat dirinya, dia posisinya itu bersalah atau tidak, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini alasan dia melakukan kesalahan itu apa? Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, ini kadang-kadang kan kita, tindakanmu itu salah. Iya, tindakan, tapi tindakan itu kan dasarnya karakter, ya. Kalau dia tidak ingin melakukan kesalahan, otomatis dia tidak akan melakukan tindakan yang salah. Restitusi fokus pada solusi. Nah, setelah kita misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil,
kemudian kita bisa melakukan berbincang-bincang, mencari tahu alasannya, kemudian mengetahui solusinya. Ini merupakan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menyadarkan dia salahnya itu apa dan harusnya dia itu berbuatnya bagaimana. Itu yang dimaksud dalam restitusi. Nah, mungkin ini ada segitiga restitusi ya. Ada yang paham mengenai tentang segitiga restitusi? Tidak. Mungkin Bu Eli mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi? Ada segitiga, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Urutannya itu apa sebenarnya sih? Kok bentuknya segitiga? Sebenarnya itu mana dulu yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Ya, silahkan Bu Eli. Ini sebenarnya mana sih Bu Eli yang menjadi urutan pertama itu apa sih? Kok ini segitiga gitu? Kalau yang pertama itu validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dari murid tersebut. Ya, Bu Eli pernah melakukan restitusi, segitiga restitusi? Pernah? Sudah. Tanya jawab dengan murid. Ya, itu salah satu tindakan guru ya untuk menstabilkan murid ya, agar ketika anak-anak melakukan kesalahan itu bisa kembali lagi menjadi karakter yang lebih kuat, dalam artian lebih baik. Nah, yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Ketika ada anak melakukan kesalahan, dipanggil, kemudian kita memberikan restitusi, perbincanganlah, konseling dengan kita. Di situ menstabilkan identitas itu apa yang harus kita tanyakan? Nah, itu kan masuk dalam kategori menstabilkan identitas. Kemudian anak memberikan alasannya. Dari situ kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Bertanya pada anak tersebut, apakah tindakan yang kamu lakukan itu tepat? Misalnya kamu sudah istirahat 15 menit, bel berbunyi sudah terdengar, pembelajaran sudah dilaksanakan. Kalau anak tersebut terlambat masuk ke kelas, otomatis itu kan melanggar keyakinan kelas. Nah, tiba-tiba ketika saya melakukan perbincangan, melakukan restitusi, ketika dalam menstabilkan identitas, saya akan bertanya pada anak tersebut alasannya itu apa. Kemudian ketika anak tersebut menjawab, otomatis kan dia akan menjelaskan alasan-alasannya. Kemudian ada tindakan yang salah itu dia sudah otomatis akan mengetahui. Nah, dari situ kita kirim pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dia itu seperti apa? Ya. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, dia sudah sadar bahwa dia melanggar keyakinan kelas, otomatis kita memberikan solusinya. Ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Allah paham ya. Nanti kita juga belajar bareng ya. Ini dari sisi segitiga ini, jadi jangan bingung. Oh iya, silakan Pak Saiful. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara restitusi dengan refleksi. Karena siswa ketika melakukan kesalahan juga salah satu untuk solusinya itu kan melakukan refleksi juga. Oh iya. Itu apa ada perbedaan tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Saiful. Kalau restitusi, ya itu ada urutannya. Ya, kita panggil anak tersebut, kita cari tahu dulu alasannya. Ya, kalau restitusi harus ada urutannya tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan dia itu salahnya itu apa. Kemudian
menanyakan keyakinan kelas, dan restitusi itu berujung pada penguatan pada anak, ya. Tapi kalau refleksi itu hanya seperti umpan balik. Nah, anak tersebut sudah berperilaku seperti apa, kemudian kita refleksi tentang perasaan si anak, kemudian yang terjadi pada situasi tersebut gitu. Jadi memang berbeda, ya. Paham Pak Saiful? Apa bagaimana? Sudah puas? Oh iya. Ini sepertinya Pak Saiful itu wali kelas yang benar-benar menerapkan keyakinan kelas kalau saya lihat, ya. Nah, mungkin kalau Pak Saiful masih penasaran dengan apa itu restitusi, oh ya, tetap semangat Pak Saiful. Pak Saiful, kalau boleh saya tunjukkan ya tentang sebenarnya apa sih restitusi dan apa sih refleksi mungkin ya. Ini saya punya contoh tentang restitusi Pak Saiful ya. Nah, ini tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas nih. Sebelum kita ke contoh ini, kita semua pasti akan melakukan hal terbaik, bisa dilakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ini kita sudah ya tadi. Nah ini contoh bagian dari restitusi. Ya. Nah, ini bagian dari contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Sebenarnya kita itu kalau sebagai guru sudah melakukannya, Bapak Ibu. Hanya saja kita itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah restitusi. Ketika Bapak Ibu memberikan pengarahan pada anak, ketika anak sudah melakukan kesalahan, itu bisa saja itu merupakan sebuah restitusi yang Bapak Ibu lakukan. Ya, sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu tentang apa itu restitusi ya? Paham? Ini saya yakin Bapak Ibu mesti di sini sudah semuanya melakukan restitusi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kan itu contoh restitusi dilakukan dengan satu guru dengan satu murid. Apakah boleh restitusi itu dilakukan di hadapan teman-teman atau secara rame-rame itu di hadapan teman-teman itu gimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya, Bu Rizka. Sebelum kita ada tahu materi restitusi ini, yang pernah menerapkan ini itu sebenarnya ranahnya BK. Guru BK ini pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus-kasus permasalahan yang mereka hadapi tentang anak didik kita. Nah, tapi kalau secara
kemanusiaan atau rasa yang diterima siswa mungkin akan berbeda ketika dia ditegur di depan banyak orang. Itu kan kayak seperti dipermalukan atau malah justru malah tambah down gitu loh. Ketika padahal kalau misalkan sudah dipanggil saja, anak baru melakukan kesalahan gitu ya, dipanggil sama gurunya itu juga pasti sudah, wah berarti aku kayaknya melanggar ini karena dipanggil gitu. Mohon perhatian, pengumuman ditujukan kepada anak-anak yang masih berada di Kalau sekolah misalkan agar ditegurnya segera atau pulang ke rumah direstitusi di depan masing-masing banyak orang mengingat itu besok malah masih sepertinya ada kurang pas. kegiatan. Jadi memang ini dipraktekannya Maksimal lebih pukul tepatnya kalau 4 menurut sore, saya sekarang sudah jam 4 kurang 10 menit. Mohon individual. perhatian untuk anak-anak siswa-siswi yang masih berada di sekolah agar segera pulang ke rumah masing-masing dikarenakan sudah sore agar bisa beristirahat untuk kegiatan besok lagi. Maksimal sampai jam 4 sore. Terima kasih. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri lebih baik menegur anak atau menangani kasus ini ya secara pribadi. Jadi tidak di depan banyak orang gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Bu Rizka. Jadi begini ya Pak Hamam, ketika kita melakukan restitusi, itu kan merupakan sebuah konseling. Jadi jawaban Bu Rizka tepat sekali. Memanggil salah satu anak, itu merupakan sebuah, apa namanya ya, restitusi itu kan membimbing. Mulai dari validasi, kemudian menanyakan, kemudian menjadi keyakinan kelas dan menanyakan keyakinan kelas dan akhirnya memberikan solusi. Tapi kalau bareng-bareng yaitu bisa down yang pertama. Lebih baik kalau bareng-bareng itu mending lebih ke refleksi ya. Refleksi, kemudian kurangnya apa secara yang klasikal. Jadi tidak terlalu menjurus pada satu anak atau terlalu spesifik lah. Soalnya itu bisa mematikan mental anak, apalagi itu di depan umum. Dan kalau misalnya kita menasehati dalam kelas itu juga kurang efektif rasanya. Menurut saya seperti itu Pak Hamam. Sudah puas dengan jawaban yang sudah disampaikan? Ya, atau bagaimana? Berarti intinya restitusi itu kan menguatkan, berarti Ya. kalau rame-rame itu seperti dikecilkan hatinya gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau anak dipanggil itu kan biasanya lebih privasi ya Pak Aman ya. Betul. Jadi anak itu tidak mau menceritakan alasannya dia itu melanggar kenapa. Tapi Iya. kalau rame-rame nanti bisa menjadi bahan bulian malah. Sudah down dulu dari Iya, mau benar. cerita jadi nggak cerita. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, sama-sama. Mungkin dari saya mengenai keyakinan kelas dan restitusi itu cukup ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan mengeluangkan waktunya pada siang hari ini. Banyak salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan mengeluangkan waktunya pada siang hari ini. Banyak salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.